Yang saya hormati Bapak Babinsa dan Bapak Babinsa Dikmas Dulu. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah Desa PKK 6. Yang saya hormati Bapak Ibu Wali Murid SD Undul 2, beserta yang saya cintai seluruh anak-anak didik SD Undul 2 yang hadir pada sosialisasi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Sehat semua ya, anak-anak, ibu, bapak sekalian sehat ya? Baik, alhamdulillah. Hari ini saya berkesempatan untuk memberikan sedikit materi ya. Nanti ini mungkin sifatnya kita berdiskusi. Sebelumnya sudah disampaikan maksud dan tujuan dari penyelenggaraan kegiatan ini secara detail oleh Ibu Kepala Sekolah. Kemudian disampaikan juga rangkaian acara oleh Bapak Kepala Desa yang sungguh sangat luar biasa. Jadi beliau sudah memberikan pengantar dalam pemberian materi hari ini, yaitu masalah bullying ya, atau perundungan. Jadi memang kadang tidak sadari apa sih bullying itu. Kadang itu bermaksud bercandaan, kadang itu bermaksud untuk mencairkan suasana, kadang itu bermaksud untuk mengakrabkan diri, tetapi kebablasan. Ada juga tingkat keusilan, ada juga bahkan ketika yang lebih tinggi adalah apa? Menyakiti secara verbal dan psikologi. Nanti akan lebih jelas dijelaskan oleh narasumber-narasumber yang lain. Nah, yang perlu kita garis bawahi dari Bapak Kepala Desa tadi adalah apa? Kadang-kadang kita tidak menyadari orang tua ini sering menjadi aktor pembuli terberat pada anak-anak, yaitu manakala kita mulai membandingkan anak, kita mulai memberikan tekanan-tekanan pada anak yang kita pikir itu adalah yang terbaik tanpa memandang potensi pada anak. Itu seringkali menjadi beban pada anak. Belum lagi kalau misalnya kita sebetulnya bagus maksudnya mau menerapkan nilai dan tata moral tertentu, tetapi itu justru disampaikan tidak dengan cara yang tepat, saat yang tepat, bisa malah menjadi bumerang pada anak itu. Yang bahaya apa? Seorang anak yang mempunyai riwayat pernah mengalami trauma psikologi terkait hal apapun, nanti yang dalam materi saya adalah kekerasan seksual, bullying, dia akan cenderung menjadi pembuli di masa yang akan datang. Ya, jadi akan menjadi lingkaran setan yang tidak berputus. Makanya nanti mohon perhatikan betul kalau disampaikan materi untuk perlindungan. Ya, saya mohon ini sudah ya anak-anak. Baik, boleh Pak? Yang pertama saya judulnya itu kekerasan seksual pada anak. Kalau kita mendengarkan masalah seksual, ibu-ibu, bapak-bapak mungkin sudah paham. Anak-anak pemahamannya tapi nggak masalah seksual anak. Apa itu? Seksual ya. Seksual itu bisa diartikan seks itu sebagai pembeda. Apakah laki-laki, apakah perempuan? Ya, seksnya laki-laki atau perempuan. Artinya seks itu adalah jenis kelamin. Seks itu bisa berarti apa lagi? Organ kelamin dan sebagainya ya, dan sebagainya. Nanti biasanya itu di kelas 6 akan ada materi-materi seperti itu. Nah, ini kenapa ya terhadap seksual ini kok di sini dikasih judul kekerasan? Bagus nggak kalau keras itu? Enggak ya. Kita harus saling menghormati dan saling menghargai. Jadi kekerasan adalah
setiap orang, terlebih lagi kepada anak-anak. Kalau misalnya kekerasan itu terjadi pada manusia dewasa, tentunya dia sudah punya kemampuan fisik dan kemampuan pikiran atau emosional untuk menanggulanginya. Tetapi kalau itu terjadi pada anak-anak, maka akibatnya akan sangat besar. Karena baik secara fisik maupun secara emosional, anak-anak itu belum memiliki pemahaman yang cukup. Bahkan kadang-kadang anak-anak itu tidak memiliki pemahaman tentang potensi resiko atau bahaya, atau dia sudah menjadi korban dari kekerasan itu. Ya, jadi di sini pentingnya anak-anak diberi pengetahuan sebatas apa yang mereka mampu. Baik, slide berikutnya. Ini saya coba menggabungkan dari beberapa definisi atau penjelasan apa sih yang disebut dengan kekerasan seksual. Ini ada yang mengatakan ini cukup lengkap ya, mudah-mudahan nanti bisa mengerti ya. Nanti kita akan jelaskan. Adalah setiap perbuatan yang merendahkan, menghina, melecehkan. Adik-adik tahu enggak maksudnya merendahkan? Tahu? Merendahkan itu apa? Dihina. Dihina itu diapakan? Bahasa Jawa dinyek, dihilokno. Nah, ya, jadi hati-hati. Kalau kita nyek, hilokno, itu termasuk melecehkan. Itu artinya suatu bentuk kekerasan. Dan atau yang menyerang tubuh. Jadi hinaan tadi, pelecehan tadi itu menyerang tubuh. Kadang-kadang nggak harus disentuh. Kadang-kadang cuma ngomong itu jelek, itu kelihatan itu apa? Itu tadi yang termasuk dari organ seks. Nanti berikut jelaskan ya apa yang termasuk organ seks itu. Dibully, sok-sok tangan suka, menyakiti, sok-sok tangan suka, menghakimi, membuli, jangan suka, yaki-yaki, bully, no, sayang teman, yes, bisa kita ulangi sekali lagi. Untuk bullying itu sangat tidak diperkenankan. Ya, adik-adik paham. Jadi bullying atau basa basane ngilokno kancane. Sapa nang kene sing biasane ngrajani? Ayo sing paling nakal, ayo. Siapa? Nah. Kan pasti ya. Jadi gini, nggak boleh ada yang merasa ngerajani sok-sokan di sini, ya.